insya Allah bisa kita selesaikan. Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa ini sampai selesai, ya, sampai selesai 30 hari insya Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya dan jamaah Masjid Siratal Mustaqim, saya ingin mulai dengan cerita, ya. Jadi ada cerita ini. Ceritanya cerita dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam waktu dia dikejar Firaun, nah pasti ini mati bahasa kita. Tiba-tiba Nabi Musa lah di depan laut. Pasukan Firaun tambah dekat. Di pikiran kita lo mana lah kira-kira nak menyelamatkan diri. Ya. Pasti ini batu perang atau batu senjata paling-paling. Tapi di tengah kekhawatiran Nabi Musa dan pengikutnya itu, sebenarnya Allah mungkin pacak Allah langsung buka laut itu, buka laut langsung belah, lalu pasukan Nabi Musa dan pengikutnya di barang lautan, tidak ada masalah. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dia cuma kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajaru fil bahri fanfajarul bahru hatta yasilu ilal bahr. Kata Allah Nabi Musa, coba tempatkan, bahasa kita, tempatkan kayu atau tongkat dengan ke tengah-tengah laut itu. Tiba-tiba laut itu langsung muka dia. Dan alhamdulillah padahal detik-detik terakhir Nabi Musa dan pengikutnya ini lah cemas, pasti matilah gitu lah pasukan Firaun ini. Tapi ternyata apa? Dia Nabi Musa pada selamat dan pengikutnya alhamdulillah. Nah, banyak ahli tafsir yang mengkaji cerita ini. Dari ayat ini ternyata ada banyak hikmah. Bahasa kita ya. Ada banyak pesan. Juga kenapa Allah nak merintahkan Nabi Musa masukkan kayu ini ke laut. Untuk kata Allah, laut buka. Nah ini Musa dengan pasukannya nak lalu. Buka. Nah, sudah buka. Tapi ternyata apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, bentukkan baik sekali kayu atau tongkat dengan ke laut dan itu terbuka. Apa hikmahnya? Ternyata menurut ulama tafsir ada banyak hikmah. Salah satunya yang pertama adalah bahwa kalau Nabi dari kisah ini pertama salah satunya kalau Nabi Musa alaihissalam nak selamat, hidupnya nak selamat, maka dia tetap harus berusaha. Dia pacak tiba-tiba langsung nyebrang, langsung jadi ke seberang laut. Allah tahu kepada Nabi Musa sekaligus kepada pengikut Nabi Musa, kalau nak selamat, ayo usaha dulu. Walaupun cuma bentukan tongkat tadi ke air laut, cuma sekali bentukan langsung ke bawah. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, kira-kira ini bulan Ramadan, belum tahun-tahun kita lalui, dan kitalah banyak insya Allah mendapatkan pelajaran ya, mudah-mudahan. Kalau bulan Ramadan dia jadi baca 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan kalau kita melakukan kebaikan lebih berlipat-lipat kebaikan. Nah, kira-kira posisi kita ini nak bagaimana dengan bulan Ramadan ini? Apakah nak sampai dengan bulan-bulan yang lalu? Apakah hari-hari biasa baik? Tekannya puasa, tekannya berdiri puasa, orang puasa. Orang juang puasa, berbuka, solat tarawih. Apa kalau itu baik? Nah, menurut Nabi Muhammad SAW mengingatkan ke kita dan tentunya juga kepada kita, kamin shaimin laisa lahu musyamin illa al-ju'u. Jadi banyak lewham ini umat muslim ini dia puasa, sahur, muat lauk, makan sahur, ya. Berbuka pula, tapi mohon maaf,
pahalanya belum pajak dirikin, belum pajak dibalas puasanya itu, belum pajak dibalikkan lebih lagi sedekahnya itu. Kenapa? Karena kita cuma nyalan ini baik. Nah, untuk itu kalau secara pribadi ya, aku mengingatkan untuk diriku sendiri dan tentunya buat kita bersama, mana membaca kita buat berbeda dikit. Ya bahasanya itu. Mana berbeda dikit? Ya minimal sholatnya lebih serius, lebih fokus, lebih tepat waktu. Ya. Kemudian kayak melapacak dijaga ini mulai kita untuk nge-share ke orang lain, ngenjok ke orang lain, mulai baik-baik dikit. Dia baca kalau dia paling bagus dikit. Jadi ada bedanya. Nah itulah kenapa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkanlah tanda-tanda sebenarnya. Kata Allah dalam hadis, hari-hari itu sama baik. Jadi beda. Tapi Allah menunjuk waktu yang paling mulia. Mana kalau dia lakukan itu, dia paling jadi umat atau orang Muslim yang paling bernilai. Bila itu ketika dia waktu sholat subuhnya 2 rakaat sebelum sholat subuh dia sholat, untuk sholat jamaah, untuk baca Quran. Itu artinya ahinya spesial. Allah menjauh ahli spesial di setiap ahli. Di setiap minggu Allah juga menjauh ahli yang spesial. Ahli apa dia? Ahli jemaah. Nah sekarang Allah menjauh dalam setahun ini itu ya ada 1 bulan penuh yang benar-benar spesial. Ya, spesial itu lama. Pokoknya dia baca dirikin oleh akal manusia. Cuman kalau itu kita lakukan dengan serius, dengan ikhlas, insya Allah kayak langsung Allah balas. Lo mana tahunya Ustaz? Lo mana tahunya Jeff? Pokoknya lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tulus, jangan ada melakukan yang lain itu jangan. Nah buat Ramadan ini apa yang kita lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala insya Allah. Kenapa? Ini janji Allah dalam Al-Quran yang dalam surat sering kita dengarkan 183 itu tujuannya terakhir adalah lokmanin apa yang kita lakukan itu tujuannya mudah-mudahan itu pajak jadi uang benar-benar bernilai. Bernilai itu maksudnya spesial tadi, yang benar-benar menjaga ibadah, menspesialkan bulan Ramadan. Ya, yang mudah-mudah pendengar mungkinlah tahu siapa spesial Sambuan. Ya, spesial kalau orang ada yang spesial dalam hidup kita itu pasti beda. Nah, kalau bulan Ramadan ini kita buat spesial, ya, buat spesial dalam hal beribadah, jaga ucapan, jaga perawatan, jaga penilaian, jaga pokoknya yang kurang-kurang baik kita jaga dulu. Ya, mudah-mudahan kayak sesuai janji Allah Subhanahu Wa Taala tadi lewat Ramadan ini itu benar-benar dapat hikmah yang baik, bukan hanya untuk kita, tapi bayangkanlah kalau kita ada anak untuk anak, kalau kita ada cucu insya Allah untuk cucu. Karena apa? Karena dia nilai, bapak ngaku tiap hari baca Quran dulu lah bulan Ramadan ini. Ya. Nah itu yang terus kayak dihendaknya, walaupun mungkin mohon kita lebih hati lagi, tapi kayak itu kemana yang dihamui bapak aku, peninian aku dulu nih kalau bulan Ramadan dia tiap hari sedosa nih. Begitu baik gawi macam Quran duduk. Tapi kayak itu besar dia tahu, ternyata peninian aku dulu nih kalau Ramadan datang dia benar-benar serius pegang Al-Quran, dia benar-benar serius sholatnya. Nah itu yang kalau baca kita hubungkan ke anak-anak cucu kita, walaupun di hati lagi kayak, nah minimal itu pesan yang melekat di otak kita. Yang masih nonton mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu dulu ya. Mohon maaf kalau berkepanjangan, tapi insya Allah saya yakin ya. Pokoknya kalau terus untuk bulan Ramadan ini aura-aura Islam itu mulai nampak ya, mulai terbayang. Nah insya Allah aku ngeliat di muka bapak-bapak inilah dan juga muka ibu-ibu ini. Insya Allah mungkin 5 tahun ke depan hadir ya, kita ngelihat banyak anak-anak muda yang lebih peduli, lebih serius dan lebih mengerti tentang terhadap khususnya agama Islam ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan kurang benar. Izin hadirin, bila topik dari Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.